Lihat video momen ayah Brigadir J tantang bunuh anak Ferdy Sambo. Pak Sambo, kenapa sinis gitu? Pak Ferdy Sambo ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang ayah bagi anak-anak saya. Jadi, bagaimana kebalikannya peristiwa ini? Pak Ferdy Sambo jadi saya jadi Pak Ferdy Sambo. Dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaan dia? Begitu juga kepada Ibu Putri. Seorang perempuan itu adalah berhati nurani yang sangat halus. Begitu di rumahnya kejadian sadis begitu. Di mana lalu kemudiannya? Selain saya tadi menganalisis Ferdy Sambo dan Putri, saya juga menganalisis ya gerak-gerik ataupun gestur dari para penasihat hukumnya. Ketika klien kami sedang menangis, ya untuk menjelaskan bagaimana kondisi hatinya yang hancur, ini sebagian dari penasihat hukumnya celingak-celinguk sambil cengengesan, tidak ada empati. Jadi saya pikir ya mereka ini semua sudah satu mindset bahwa memang hal-hal tersebut itu ya khususnya mereka ya tidak berempati. Jadi menurut saya sudahlah, jalankan saja persidangan, tegakkan hukum seadil-adilnya. Toh juga mereka kan tidak merasa bersalah. Kalaupun ada kesalahan yang dirasakan FS, ini orang dari awal sampai akhir tuh jago banget nahan ekspresi dia. Jadi sudah pasti itu hal yang kecil, jadi nggak akan terlalu terlihat. Kita boleh beropini, tapi kan faktualnya memang nggak kelihatan. Selama proses persidangan, FS tuh paling kelihatan tuh sangat percaya diri. Kalau kita tarik tuh nggak cuma sekarang, dari awal datang datang ke Polda, sampai sidang kode etik, sampai sekarang. Tapi perlu kita pahami juga buat semua yang nonton juga nih, bahwa PPD sama bener itu tidak dua hal yang nggak sama. Momen ayah Brigadir J tantang bunuh anak Ferdy Sambo. Si Sambo kenapa sinis begitu? Di mana momen ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat menantang bunuh anak Ferdy Sambo terjadi dalam sidang pembunuhan Brigadir J. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 November kemarin. Di sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati itu, kedua orang tua Brigadir J dipertemukan di terdakwa. Sepanjang jalannya sidang, kedua belah pihak beberapa kali bertatap muka dan beradu mata secara langsung. Salah satunya, saat ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat menantang membunuh anak. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pak FS ini adalah seorang ayah bagi anak-anaknya. Saya pun seorang bagi anak-anak saya. Jadi dengan begitu sadis, nyawa anak saya ataupun nyawa anak dia, saya ambil secara paksa di rumahnya sendiri. Bagaimana perasaannya? Mendengar ucapan Samuel, awalnya Ferdy Sambo hanya manggut-manggut saja. Tapi saat Samuel melontarkan tantangan jika yang dibunuh adalah anaknya, raut wajah dan pandangan atas Sambo berubah-ubah. Sementara Putri Chandrawati yang terlihat menunduk dan tak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Ferdy Sambo menatap tajam ibunda Brigadir J yang menangis di persidangan. Putri Chandrawati menunduk. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menatap tajam Rosti Simanjuntak yang menangis terseduh-seduh di persidangan pada Selasa 1 November. Ferdy Sambo tampak menyimak kesaksian dari ibunda Brigadir J terkait sosok almarhum Yosua semasa hidup. Untuk diketahui, ayah dan ibu almarhum Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Duduk di depan majelis hakim, orang tua Brigadir J pun menjawab pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU tentang kasus kematian Brigadir J. Mengawali pertanyaan, Jaksa Erna Normawati bertanya kepada Rosti Simanjuntak terkait sifat asli Brigadir J. Dengan suara bergetar, ibu 4 anak itu pun mengurai bagaimana perangai Yosua dari kecil hingga meninggal dunia pada 8 Juli kemarin. Bagaimana sikap perangainya putra kandung ibu? Tanya Jaksa Erna. Anak kami almarhum Nofriansa Yosua, saya sebagai ibu kandung yang telah melahirkan anak saya dan mendidik hingga dia sampai pekerjaan. Dari kecil anak saya ini anak yang paling patuh, anak yang paling ceria, selalu hormat kepada siapapun, kata Rosti. Rosti juga berpesan pada Yosua untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Pesan itu senantiasa diurai Rosti kepada anak kesayangannya. Karenanya saat mendengar Brigadir J tewas dibunuh, hati Rosti pun hancur. Melihat Rosti Simanjuntak menangis terseduh-seduh di persidangan, Ferdy Sambo menunduk. Tak melulu menunduk, Ferdy Sambo sempat beberapa kali menatap ibunda Brigadir J itu dengan tatapan tajam. Mantan Kadif Propam Polri itu sesekali menganggukkan kepala saat Rosti mengurai kebaikan Brigadir J. Beda dengan Ferdy Sambo yang berani menatap Rosti Simanjuntak, Putri Chandrawati justru terus menunduk. Ibu 4 anak itu terus melihat ke arah kertas yang dia bawa. Kapan terakhir kali bapak dan ibu komunikasi dengan putra bapak Yosua? Tanya Erna. Dia pulang bulan 1 Januari 2022. Maksud kami bertelepon atau WA atau video call dengan bapak dan ibu. Pada tanggal 8 Juli, jamnya saya lupa sebelum ada kejadian pagi. Dia berangkat tanggal 2 dari Jakarta menuju Magelang. Dia mohon doa, mama doakan anakmu abang ya. Mau ke mana anakku? Abang mau berangkat ke Magelang. Dalam acara apa? Mau ke sekolah TNI. Tanggal 8 terakhir kakaknya upload foto kami di pemandian air Belerang pukul 10. Dia masih menjawab, seru sekali ini pemandian kita waktu kecil, kata Rosti. Ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat mengaku tak habis pikir anaknya tewas ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo. Dia mengaku heran. Peristiwa itu terjadi padahal Sambo saat itu merupakan Kadif Propam Polri atau polisinya polisi.
Hal itu disampaikan Samuel saat menjadi saksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Pada Selasa 1 November, Samuel awalnya ditanyai oleh pengacara Putri, Febri Diansyah, soal pertemuan terakhir dengan Yosua. Dari komunikasi dengan Yos, bagaimana Yos cerita tentang FS dan PC sebelum kejadian pas pulang kampung? Almarhum Yos waktu pulang ke Jambi sangat padat waktunya begitu neneknya meninggal dia ujian di UT. Saya tanya bagaimana keadaan di Jakarta, bapak sama ibu sehat baik-baik. Samuel mengatakan Yosua sering bercerita jika Ferdy Sambo dan Putri selalu bersikap baik kepada Yosua selaku ajudan. Ia pun mengaku tak habis pikir Yosua tewas ditembak di rumah dinas polisinya. Febri juga bertanya kepada Samuel apakah Yosua pernah bercerita tentang kejanggalan dan ancaman yang diterima. Menurutnya Yosua tidak pernah menceritakan hal itu. Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan juga Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo diadili dengan pasal 340, subsidi pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Ferdy Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan juga KUHP. Akhirnya terungkap fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J, diungkap Adzan Romer, mantan ajudan Sambo. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J, fakta ini diungkap oleh mantan ajudan Ferdy Sambo, Adzan Romer, yang menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober. Sidang lanjutan perkara tewasnya Brigadir J dengan terdakwa Baradae mengungkap sejumlah fakta baru, di antaranya soal adanya pemaksaan tanda tangan berita acara pemeriksaan hingga Ferdy Sambo telepon sosok misterius. Fakta baru lain, 2 hari setelah Brigadir J tewas ditembak, Putri menggelar makan-makan bersama pada perayaan Idul Adha pada Minggu 10 Juli. Acara makan-makan bersama itu, menurut Susi, diikuti oleh para ajudan dan para asisten rumah tangga Ferdy Sambo. Keterangan itu disampaikan asisten rumah tangga Ferdy Sambo dalam kesaksiannya di persidangan. Berikut fakta terbaru dari persidangan yang dirangkum oleh tribunnews.com. Mantan ajudan Ferdy Sambo mengaku dipaksa tanda tangani BAP saat diperiksa Propam Polri. Adzan Romer, mantan ajudan Ferdy Sambo, mengungkap fakta baru saat dirinya diperiksa di kantor Divpropam Mabes Polri. Saat itu Romer diperiksa Propam terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadifropam Polri Ferdy Sambo. Dia juga menyebut dirinya sudah disiapkan draft BAP lengkap dengan pertanyaan dan jawabannya saat diperiksa kasus pembunuhan Brigadir J. Awalnya JPU bertanya kepada Romer soal pemeriksaan itu. Dia mengaku diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kala itu. Romer menuturkan isi draft BAP tersebut diantaranya berisi soal dirinya tidak mendengar suara tembakan saat insiden di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Padahal Romer mengaku belum ditanya sama sekali saat itu. Bahkan dia mengaku juga dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut. Pada kesempatan itu, JPU juga mengkonfirmasi soal BAP yang ada dengan BAP Romer ketika diperiksa di kantor Propam. Romer mengakui kalau BAP itu berbeda. Adzan Romer menyatakan sempat diduga membawa alat perekam suara saat dimintai keterangan oleh BAP oleh penyidik Polri di gedung Barreskrim, namun alat itu ketahuan oleh penyidik dan langsung dicopot. Padahal Romer sudah menjelaskan kalau alat itu yang menempel di badan bukanlah alat perekam suara. Hanya saja Romer tak menjelaskan secara detail tanggal dari proses permintaan BAP itu. Setelahnya, penyidik yang tidak disebutkan namanya itu fokus pada sebuah alat yang menempel di